Aku membuka pintu kamar asrama dengan hati yang berdegup kencang, tapi sebelum aku bisa mengunci, Rina sudah berdiri di depan, matanya melebar melihat aku dan Maya yang sedang berpelukan erat. Wajahnya memucat, campuran antara kaget dan marah, sementara Maya buru-buru melepaskan diri dan meraih tasnya untuk pergi. "Apa ini, Sari? Kamu? Kamu lesbi?" kata Rina dengan suara gemetar, membuat seluruh dunia seolah runtuh di atas kepalaku. Aku, Sari, mahasiswi tahun ketiga di Universitas Indonesia di Jakarta, selalu menyembunyikan rahasia ini dari semua orang, termasuk sahabat terdekatku. Keluargaku di Bandung adalah keluarga Muslim konservatif, ayah adalah dosen agama yang sering mengutuk segala bentuk penyimpangan, dan ibu yang selalu menekankan pernikahan sebagai tujuan hidup perempuan. Aku tumbuh dengan doa-doa malam yang memohon agar perasaan aneh ini hilang, tapi semakin dewasa, semakin kuat rasa itu menarikku ke arah perempuan lain. Maya adalah teman sekelas, kami bertemu di kelas sastra, dan perlahan hubungan kami berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari persahabatan. Tapi malam itu ketika Rina menangkap kami, semuanya berubah. Rina, sahabatku sejak SMA, orang yang selalu membelaku di depan siapapun, kini menatapku seolah aku monster. "Kamu harus berhenti, Sari. Ini salah. Kalau keluargamu tahu, mereka akan hancur," katanya sambil menangis. Aku mencoba menjelaskan, tapi kata-kata tersangkut di tenggorokan. Bagaimana aku bisa bilang bahwa ini bukan pilihan, bahwa aku sudah berusaha melawannya bertahun-tahun? Malam itu kami bertengkar hebat. Rina mengancam akan memberitahu orang tua kami jika aku tidak putus dengan Maya. Aku merasa dikhianati, tapi di sisi lain, aku tahu dia melakukannya karena sayang. Pagi harinya, aku bangun dengan mata bengkak. Maya menelepon, suaranya cemas. "Kita harus hati-hati, Sari. Jangan biarkan ini merusak segalanya." Tapi aku ragu. Apakah hubungan ini layak untuk diperjuangkan? Di kampus, rumor mulai beredar. Seseorang melihat Rina berbicara dengan teman-teman kami, dan tatapan mereka ke arahku berubah. Aku merasa seperti binatang buruan. Di kelas, dosen membahas tentang norma sosial di Indonesia, bagaimana masyarakat kita masih kental dengan nilai-nilai tradisional yang menolak LGBT. Aku duduk di belakang, mencoba menyembunyikan getar tanganku. Pulang ke asrama, aku menemukan catatan dari Rina, "Makan aku, tapi aku harus melindungimu dari dirimu sendiri." Apa artinya itu? Aku panik. Apakah dia sudah memberitahu seseorang? Aku meneleponnya berkali-kali, tapi tidak diangkat. Malam itu aku bertemu Maya di taman kampus. Kami duduk di bangku kayu, angin malam Jakarta yang lembab menyentuh kulit kami. "Aku takut, Maya," kataku. Dia memegang tanganku. "Kita bisa lari dari ini semua. Tapi lari kemana? Indonesia bukan tempat yang ramah bagi kami." Berita tentang penggerebekan komunitas LGBT di Surabaya baru saja tayang membuatku bergidik. Aku ingat ayah pernah bilang penyimpangan seperti itu harus dibasmi. Apakah aku penyimpangan? Pertanyaan itu menghantuiku sepanjang malam. Keesokan harinya, aku dipanggil ke ruang dosen pembimbing. Bu Siti, wanita paruh baya yang selalu ramah, menatapku dengan prihatin. "Ada yang ingin kamu ceritakan, Sari?" Aku menggeleng, tapi hatiku berdegup. Apakah Rina sudah bicara? Ternyata, dia khawatir dengan nilai-nilaiku yang menurun. Aku lega sementara, tapi tekanan semakin menumpuk. Di rumah, selama libur akhir pekan, ibu mulai bicara tentang jodoh. "Ada anak teman ayah yang bagus, Sari. Kamu harus bertemu." Aku tersenyum palsu, tapi dalam hati, aku ingin menjerit. Bagaimana aku bisa menikah dengan pria jika hatiku milik Maya?
Kembali ke asrama, aku menemukan Rina sedang mengepak barang. Aku pindah kamar, katanya dingin. Aku tak bisa tinggal denganmu lagi. Sakit hatiku seperti ditusuk. Ini pengkhianatan pertama. Aku menangis sendirian, merasa dunia semakin sempit. Maya datang menghibur, tapi bahkan pelukannya terasa berbahaya sekarang. Aku mulai mempertanyakan segalanya. Apakah aku harus menyerah? Memilih keluarga dan masyarakat daripada cinta ini. Keputusan itu mulai membentuk retak di jiwaku. Hari-hari berikutnya, aku menghindari Maya. Dia menelepon, tapi aku abaikan. Rina melihat itu dan tersenyum puas. Bagus, kamu mulai sadar. Tapi aku tidak sadar, aku hanya takut. Di masjid kampus, aku sholat lebih lama, memohon petunjuk. Tapi jawaban tak kunjung datang. Malam itu, aku mimpi buruk, ayah mengusirku dari rumah, ibu menangis, dan Maya pergi dengan orang lain. Bangun dengan keringat dingin, aku sadar bahwa konflik ini baru saja dimulai. Aku harus memilih, menyembunyikan diri selamanya atau menghadapi badai. Tapi pilihan mana yang benar? Konflik semakin membara ketika aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Aku tahu rahasiamu. Hati-hati. Hatiku jatuh. Siapa ini? Apakah Rina memberitahu orang lain? Aku konfrontasi dia di kantin kampus. Kamu bilang apa ke orang-orang? Tanyaku marah. Rina menatapku dingin. Aku cuma bilang ke satu orang, teman dekat. Untuk bantu kamu. Pengkhianatan kedua. Aku merasa seperti diterjang ombak. Maya mendengar rumor dan marah besar. Kita harus lawan ini, Sari, katanya. Tapi bagaimana? Kami bukan aktivis, hanya dua gadis biasa yang jatuh cinta di negara yang salah. Di kelas, teman-teman mulai menjauh. Ada yang bisik-bisik, dia lesbi, hati-hati. Aku merasa seperti orang buangan. Pulang ke Bandung akhir pekan itu, ayah bicara tentang berita baru, undang-undang anti-LGBT yang sedang dibahas di BR. Bagus, harus ditegakkan, katanya. Aku diam, tapi hati hancur. Ibu memperhatikan. Kamu kenapa, Sari? Kelihatan murung. Aku bohong, bilang stres kuliah. Tapi malam itu aku menangis di kamar, memeluk Oto masa kecil. Kembali ke Jakarta, aku putuskan bertemu Maya secara rahasia di kai kecil di Blok M. Kami bicara panjang. Aku cinta kamu, tapi ini berbahaya, kataku. Maya menangis. Jangan tinggalkan aku. Tapi tekanan dari Rina semakin kuat. Dia datang ke kamarku, membawa buku agama. Baca ini, Sari. Ini bisa sembuhkan kamu. Aku marah. Ini bukan penyakit. Kami bertengkar lagi, dan kali ini, Rina bilang kalau kamu lanjut, aku akan bilang ke orang tuamu. Ancaman itu seperti pisau. Aku merasa terpojok. Malam itu aku hubungi Maya untuk putus. Ma, aku tak bisa. Maya menjerit di telepon. Kamu pengecut. Sakit, tapi aku pikir itu benar. Hari berikutnya, aku fokus kuliah, tapi pikiran tak tenang. Di perpustakaan, aku baca buku tentang psikologi seksualitas. Ternyata banyak orang seperti aku di Indonesia, hidup dalam bayang-bayang. Tapi itu tak bantu. Rina melihat perubahanku dan bangga. Kamu sudah kembali normal. Tapi aku merasa hampa. Beberapa minggu kemudian, Maya muncul di depan asrama dengan mata merah. Aku hamil, katanya. Tunggu, apa? Dari siapa? Tanyaku kaget. Dari mantanku sebelum kita. Aku baru tahu. Ini guncangan baru. Maya bilang dia putuskan aborsi, tapi di Indonesia, itu ilegal dan berbahaya. Aku panik. Apakah aku harus bantu?
Ini mautun moral besar. Aku ingat ajaran agama aborsi dosa. Tapi melihat Maya menderita, hatiku luluh. Rina tahu dan marah. Jangan campur, itu dosa ganda. Tapi aku abaikan. Aku dampingi Maya ke klinik ilegal di pinggiran Jakarta. Di sana dokter gelap memeriksa. Risikonya tinggi, katanya. Maya gemetar, aku pegang tangannya. Saat prosedur, aku tunggu di luar, berdoa. Setelah itu, Maya lemah, tapi lega. Terima kasih, Sari. Tapi aku merasa bersalah. Apakah ini pilihan benar? Kembali ke asrama, Rina menunggu. Kamu gila. Kalau ketahuan, kamu hancur. Kami bertengkar sengit, dan Rina pergi sambil bilang, aku tak bisa lagi. Pengkhianatan ketiga. Rumor semakin menyebar. Dosen mulai perhatikan. Bu Siti panggil aku lagi. Ada masalah apa, Sari? Nilaimu turun. Aku bohong lagi. Tapi di hati, aku tahu ini tak bisa diteruskan. Malam itu, aku dapat telepon dari ibu. Ayah sakit, pulanglah. Hatiku hancur. Apakah ini hukuman? Di kereta ke Bandung, aku renungkan segalanya. Aku sudah kehilangan Rina, hampir kehilangan Maya, dan sekarang ayah. Di rumah, ayah terbaring lemah, serangan jantung ringan. Jaga diri, Sari, katanya. Aku menangis, merasa bersalah. Selama di sana, aku bicara dengan adikku, Lina. Dia curiga. Kak, kamu lesbia. Aku kaget. Dari mana tahu? Lina tersenyum. Aku dukung kamu. Ini kejutan. Ternyata adikku lebih terbuka. Tapi ayah dan ibu. Belum saatnya. Kembali ke Jakarta, aku putuskan rekonsiliasi dengan Rina. Aku datang ke kamar barunya. Maafkan aku, kataku. Rina menangis. Aku juga ma. Aku takut kehilangan kamu. Kami peluk, tapi retak masih ada. Maya pulih, dan kami bertemu lagi. Aku masih cinta kamu, katanya. Aku ragu. Apakah aku siap bayar harganya? Konflik ini semakin dalam, menarikku ke jurang. Badai semakin kencang ketika aku menerima surat dari kampus, pemanggilan komite disiplin. Ternyata ada laporan anonim tentang perilakuku yang tidak sesuai norma. Hatiku berhenti. Siapa pelakunya? Rina? Atau orang lain? Aku konfrontasi Rina lagi. Kamu, tanyaku. Dia menggeleng tapi matanya ragu. Aku janji tidak. Tapi kepercayaan sudah rusak. Maya marah. Ini pasti dia. Kita harus lawan. Tapi bagaimana? Di Indonesia, universitas sering ikut norma sosial. Di ruang komite, 3 dosen menatapku dingin. Ada tuduhan kamu terlibat hubungan sesama jenis, kata ketua. Aku diam, tapi dalam hati bergejolak. Aku bohong, bilang itu Itna. Mereka biarkan aku pergi dengan peringatan. Tapi reputasiku hancur. Teman-teman menjauh total. Aku merasa sendirian. Pulang ke Bandung, ayah sudah lebih baik, tapi ibu curiga. Kamu sering murung. Ada apa? Aku cerita setengah-setengah tentang masalah kampus. Ayah nasihat, jaga nama baik keluarga. Tekanan itu seperti beban berat. Kembali ke Jakarta, aku temui Maya di apartemen kecilnya. Kami bicara tentang masa depan. Kita bisa pindah ke Bali, hidup bebas, katanya. Tapi itu mimpi. Di sana pun masyarakat konservatif. Malam itu kami hampir berciuman, tapi aku mundur. Aku takut. Maya kecewa. Kamu selalu takut. Benar, aku pengecut. Beberapa hari kemudian, Rina datang minta maaf.
Aku yang lapor, Sari. Ma, aku pikir itu bantu kamu. Pengkhianatan terbesar. Aku marah besar. Keluar, jeritku. Rina pergi menangis. Aku hancur. Mengapa sahabatku lakukan ini? Di masjid, aku sholat, mencari jawaban. Tapi hanya keheningan. Maya tahu dan marah. Putuskan pertemanan dengan dia. Tapi Rina bagian dari hidupku. Konflik batin ini menyiksa. Aku mulai depresi, nilai turun drastis. Bu Siti panggil lagi. Kamu butuh bantuan, Sari. Aku cerita sedikit, tanpa detail. Dia sarankan konselor. Di sesi pertama, konselor bilang, seksualitas bukan pilihan, tapi masyarakat kita belum siap. Itu bantu sedikit. Tapi di luar, demonstrasi anti-LGBT di Monas membuatku takut. Aku lihat berita, orang-orang ditangkap. Apakah aku selanjutnya? Malam itu, ayah telepon. Ada rumor tentang kamu. Benarkah? Hatiku jatuh. Siapa bilang? Rina. Aku bohong. Tidak, ya. Tapi ayah marah. Jangan bohong. Kalau benar, jangan pulang lagi. Ancaman itu seperti petir. Aku menangis sepanjang malam. Maya datang menghibur. Kita lawan bersama. Tapi aku ragu. Apakah layak? Hari berikutnya, aku putuskan temui Rina. Kami bertemu di taman. Mengapa kamu lakukan itu, tanyaku. Rina menangis. Aku takut kamu hancur. Keluargaku juga konservatif. Ternyata dia punya rahasia, ayahnya homofobik ekstrem. Tapi itu tak makan pengkhianatannya. Kami pisah dengan luka. Maya ajak aku ikut komunitas rahasia di Jakarta. Di sana aku bertemu orang-orang seperti aku. Mereka cerita pengalaman, diusir keluarga, diskriminasi kerja. Itu buka mataku. Tapi risiko tinggi. Polisi sering gerebek. Aku pulang dengan pikiran campur aduk. Di asrama aku dapat pesan dari Lina, ayah tahu semuanya. Hati-hati. Panik. Ayah telepon lagi, marah besar. Kamu penyimpang. Jangan pulang. Aku hancur. Ibu menangis di latar. Ini harga yang harus kubayar. Aku putuskan tinggal dengan Maya sementara. Kami sewa kamar kecil. Tapi tekanan terus. Maya dapat ancaman dari keluarganya sendiri. Kita harus kuat, katanya. Tapi aku mulai retak. Di sesi konselor, aku cerita semua. Kamu harus terima diri sendiri dulu, katanya. Benar, tapi sulit. Malam itu aku mimpi ayah memakan. Bangun, aku sadar itu mimpi. Realita lebih kejam. Konflik ini mencapai puncak, memaksa aku pilih, diri sendiri atau keluarga. Sekitar 880 kata, ile opat puncak badai datang ketika Maya mendapat tawaran kerja di Singapura. Aku mau pergi, tapi kalau kamu ikut, katanya. Ini kesempatan lari dari Indonesia, dari tekanan. Tapi ayah sakit lagi, ibu telepon minta aku pulang. Ayah kritis, katanya. Aku terpecah. Pilih Maya atau keluarga. Aku putuskan pulang ke Bandung. Di rumah sakit, ayah terbaring lemah. Makan ayah, Sari, katanya tiba-tiba. Aku tahu tentang kamu. Tapi ayah salah. Aku tak mau kehilangan anak. Kejutan. Ternyata Lina cerita dan ayah renungkan. Tapi ibu masih marah. Ini dosa, katanya. Keluarga terpecah. Aku menangis, peluk ayah. Aku tetap anakmu, ya. Dia angguk lemah. Kembali ke Jakarta, aku cerita ke Maya. Aku tak bisa pergi sekarang. Maya kecewa.
Kamu pilih mereka daripada kita. Kami bertengkar hebat. Maya bilang kalau begitu kita selesai. Sakit hatiku seperti robek. Pengorbanan ini terlalu mahal. Rina hubungi aku minta maaf lagi. Aku salah besar. Aku dukung kamu sekarang. Tapi terlambat. Kepercayaan hilang. Di kampus, komite panggil lagi. Kami tutup kasus, tapi hati-hati. Lega tapi luka tetap. Aku mulai ikut komunitas lebih aktif, tapi rahasia. Di sana aku bertemu Tia, gadis baru yang mirip aku. Kami bicara, dan perlahan perasaan baru muncul. Tapi aku tolak, masih trauma. Maya pergi ke Singapura tanpa aku. Pesan terakhir, selamat tinggal, Sari. Semoga bahagia. Aku menangis berhari-hari. Ini harga kehilangan cinta. Keluarga mulai terima pelan-pelan. Ayah pulih, dan kami bicara panjang. Aku baca tentang itu. Bukan pilihan, katanya. Ibu masih sulit, tapi coba paham. Lina dukung penuh. Tapi masyarakat masih jauh. Di berita undang-undang anti lolos. Aku takut lagi. Di komunitas, kami diskusi lawan atau sembunyi. Aku pilih lawan diam-diam, aku tulis artikel anonim tentang pengalaman. Diterbitkan di blog underground, banyak respons. Beberapa dukung, banyak hujat. Risiko, tapi aku merasa hidup. Rina coba dekati lagi. Kami bertemu, dan aku makan pelan. Kita mulai baru, kataku. Tapi hati-hati. Beberapa bulan kemudian, Maya kembali kunjung. Aku kangen kamu. Kami bicara, tapi masa lalu menghantui. Ma, aku tak bisa lagi, kataku. Maya pergi lagi dengan luka baru. Ini keputusan sulit. Aku okus diri sendiri. Di konselor, aku bilang aku terima diri. Itu langkah besar. Tapi perjuangan belum selesai. Di acara komunitas, polisi gerebek. Aku lari, tapi teman ditangkap. Trauma baru. Aku putuskan pindah ke Yogyakarta, kota lebih liberal. Di sana aku mulai hidup baru. Temui orang-orang yang paham. Tapi ingatan lama tetap. Ayah telepon rutin, dukung. Ibu pelan terima. Rina jadi sahabat lagi, tapi jarak. Aku renungkan, apakah semua pengorbanan ini layak? Ya, untuk kebebasan jiwa. Tapi harga mahal, kehilangan cinta, pertemanan retak, keluarga hampir hancur. Ini cerita tentang pilihan, dan setiap pilihan punya konsekuensi. Perjalanan panjang ini membuatku lebih kuat, tapi luka masih ada. Di Yogyakarta, aku kerja di Ngoyang Dukung Hakut. Setiap hari, aku bantu orang seperti dulu aku, bingung, takut. Tapi di balik itu, aku ingat Rina, yang sekarang dukung dari jauh. Kami chat rutin, dan dia cerita perubahannya, baca buku, bicara dengan orang. Makan aku dulu, katanya sering. Aku makan, tapi tak lupa. Maya. Aku dengar dia bahagia di Singapura, punya pasangan baru. Sakit, tapi lega. Keluarga, ayah jadi advokat diam-diam, bicara dengan teman-temannya tentang toleransi. Ibu masak makanan favoritku saat kunjung, meski masih awkward. Lina. Dia jadi aktivis muda. Ini perubahan besar. Tapi masyarakat Indonesia masih keras. Demonstrasi, hukum, diskriminasi. Aku pernah diancam online setelah artikelku. Takut, tapi lanjut. Di Ngo aku temui kasus tragis, gadis diusir keluarga, bunuh diri. Itu buat aku sadar, perjuangan ini lebih besar dari diriku. Aku putuskan tulis buku anonim tentang pengalaman. Diterbitkan, jadi kontroversi. Banyak dukung, banyak hujat. Ayah baca dan bangga.
Kamu berani, Sari. Itu momen indah. Tapi risiko aku hampir dipecat dari kerja sampingan karena rumor. Pilihanku lanjut atau mundur. Aku lanjut. Suatu hari, Rina datang ke Yogya. Kami bicara lama. Aku lesbi juga, Sari, katanya tiba-tiba. Kejutan terbesar. Ternyata pengkhianatannya dari ketakutan sendiri. Kami peluk, menangis. Ini rekonsiliasi sejati. Tapi tak jadi pasangan, hanya sahabat. Maya hubungi lagi, aku baca buku kamu. Bangga. Kami jadi teman. Lingkaran tertutup. Tapi pertanyaan tetap, apakah mencintai sesama jenis salah di mata masyarakat? Aku sekarang yakin tidak, tapi banyak yang bilang ya. Hidup ini tentang pilihan, dan setiap pilihan punya harga. Apakah aku menyesal? Tidak. Tapi jika bisa ulang, mungkin aku lebih berani dari awal. Cerita ini bukan akhir bahagia sempurna, tapi tentang bertahan. Di akhir, aku tanya, apakah menyembunyikan identitas sejati lebih baik daripada menghadapi konsekuensi, meski itu berarti kehilangan segalanya? Apakah keputusan Sari untuk akhirnya menerima dirinya sendiri benar, atau seharusnya dia tetap menyembunyikan rahasianya untuk menjaga kedamaian keluarga dan masyarakat?